warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa dengan kami, Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bersama saya, Rizky Amelia Putri, tentunya dalam program Batar Bangan, berita seputar Balangan. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, akan kami sajikan informasi penting dan juga menarik seputar Kabupaten Balangan. Tentunya yang kami kemas dalam edisi spesial kali ini dalam peringatan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan. Berikut cuplikan berita yang kami rangkum dalam edisi kali ini. Sambut Hari Jadi, pemerintah Kabupaten Balangan gelar rangkaian sholat hajat. Rangkaian sholat hajat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan tahun 2019. Sholat hajat digelar di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan yang berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2019. Sambut Hari Jadi, pemerintah Kabupaten Balangan gelar rangkaian sholat hajat. Rangkaian sholat hajat dalam rangka memperingati Hari Jadi yang ke-16 Kabupaten Balangan tahun 2019. Sholat hajat digelar di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan yang berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2019. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Balangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Haji Ansarudin menyampaikan terima kasih kepada para penuntut dan pendiri Kabupaten Balangan, para pemimpin terdahulu, serta seluruh lapisan masyarakat yang turut berjuang membangun dan membesarkan Kabupaten Balangan. Ia mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Balangan dan selaku pribadi bersama jajaran pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat. Dalam rangka silaturahmi sekaligus tahlilan untuk mengenang para arwah pejuang penuntut Kabupaten Balangan, sekaligus kami sebagai Bupati untuk memberitahu kepada masyarakat untuk kegiatan program yang akan kita laksanakan pada tahun 2019. Silaturahmi ini sangat baik sekali kami lakukan dalam rangka upaya untuk saling tukar-menukar informasi dan juga saling mengingatkan dalam rangka 16 tahun sudah Kabupaten Balangan berdiri. Kami dari pengurus dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan mengunjungi masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sholat hajat sekaligus tahlilan ini, Balangan terhindar dari bala bencana, Balangan menjadikan sejahtera, aman, dan tertib dan segala sesuatunya lancar. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas anugerah dan nikmat dilimpahkan kepada warga Balangan, serta mengajak kepada yang hadir dalam acara sholat hajat tersebut agar bersama memanjatkan doa dengan harapan segera terwujudnya percepatan kemajuan dan pembangunan daerah ke depan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. DPRD Balangan adakan rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan tahun 2019. DPRD Balangan adakan rapat paripurna bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Jumat 5 April 2019. Rapat tersebut dihadiri Bupati Balangan, Ketua DPRD Balangan, Sekda Balangan, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, para pejabat SKPD, dan para tokoh PPKB. Sambut Hari Jadi ke-16, DPRD Balangan adakan rapat paripurna istimewa.
dalam rangka hari jadi ke-16 Kabupaten Balangan tahun 2019. DPRD Balangan adakan rapat paripurna bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Jumat 5 April 2019. Rapat paripurna dihadiri Bupati Balangan, Ketua DPRD Balangan, Sekda Balangan, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para pejabat SKPD dan para tokoh PPKB. Ansyaruddin selaku Bupati Balangan dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur karena tahun ini Kabupaten Balangan genap berusia 16 tahun. Seiring bertambahnya usia, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan lebih mampu menghantarkan masyarakat lebih maju, mandiri, dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Bupati Balangan Ansyaruddin juga menyampaikan visi dan misi serta RPJMD maupun capaian kinerja kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Saifullah selama kurang lebih 3 tahun menjabat setelah dilantik Gubernur Kalimantan Selatan 17 Februari 2016 silam. Saya Bupati Balangan pada saat ini merasa bangga sekali di mana menjelang hari jadi Kabupaten Balangan yang ke-16 ini kita telah melaksanakan kegiatan paripurna DPR di mana kita bisa menyampaikan program-program yang sudah kita laksanakan dan target yang harus dicapai pada 2 tahun berakhir kepemimpinan kami. Dan pada saat ini juga saya merasa bangga bahwa peserta yang hadir juga dari panitia penuntut Kabupaten Balangan, kemudian juga masyarakat, tokoh adat, dan juga dari komunitas para pemuda. Alhamdulillah bisa berhadir sehingga mereka itu bisa tahu program-program yang kita lakukan selama ini. Dan pada hari ini kita merasa bangga bahwa kita pada umumnya melaksanakan kegiatan dengan pakaian baju adat Banjar, di mana kita momentum seperti ini jarang kita pakai. Akhirnya dengan berpakaian seperti ini kita masih mengingat budaya-budaya kita khas Banjar. Ketua DPRD Balangan Abdul Hadi didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Sabirin dan Wakil Ketua 2 DPRD M. Nur Iswan mengatakan rapat paripurna istimewa ini merupakan suatu tradisi yang terpelihara baik dalam praktek ketatanegaraan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara maupun daerah. Hal ini sebagai wujud refleksi rasa syukur dan penghargaan terhadap perjuangan para pendahulu dalam upaya perjuangan mewujudkan Kabupaten Balangan. Abdul Hadi juga mengatakan 16 tahun Kabupaten Balangan telah terbentuk sebagai daerah yang mandiri dan otonom. Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat penting karena merupakan kebutuhan yang harus diupayakan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, kompetitif, adaptif, dan responsibel dalam pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Balangan. Rapat paripurna hari jadi tersebut diwarnai dengan baju adat yang dikenakan oleh Bupati, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Balangan, beserta anggota DPRD. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Bumi Sanggam dan semua unsur di Kabupaten Balangan, kami ucapkan selamat hari jadi ke-16 Kabupaten Balangan, tepatnya pada tanggal 8 April 2019. Mari kita syukuri semua yang telah berhasil kita raih dengan cara terus bekerja nyata mewujudkan pembangunan yang merata agar benua Sanggam semakin baik dan tertata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu demi pembangunanmu Sanggam, Sanggam, Bagawi.
Kabupaten Balangan diperingati dengan pelaksanaan upacara yang diisi dengan beberapa penampilan. Acara dilaksanakan pada Senin 8 April 2019, bertempat di halaman kantor Bupati Balangan. Acara yang meriah ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki, Bupati Balangan, Haji Ansarudin, unsur Forkopimda, Ketua PPKB Haji Muhammad Yusuf beserta pengurus, masyarakat umum, serta para pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Provinsi Kalimantan Perayaan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan. Perayaan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan diperingati dengan pelaksanaan upacara yang diisi dengan beberapa rangkaian acara, Senin 8 April 2019 di halaman kantor Bupati Balangan. Hadir dalam peringatan ini, Sekda Prop Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki, Bupati Balangan Haji Ansarudin, unsur Forkopimda, Ketua PPKB Haji Muhammad Yusuf beserta pengurus, masyarakat umum, serta para pegawai lingkup Pemkab Balangan. Acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Balangan, kemudian sambutan dari Sekda Prop dan Bupati Balangan, penampilan tari, launching lagu pesona Balangan, serta marching band dari personel Satpol PP Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Ansarudin menyampaikan capaian RPJMD selama 3 tahun masa kepemimpinannya. Yang pertama, misi pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Telah tercapai targetnya sebesar 74,77%. Misi kedua, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Telah tercapai target sebesar 93,65%. Misi ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Telah tercapai targetnya hingga 79,57%. Misi keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Telah kita capai targetnya hingga 98,22%. Misi kelima, mengembangkan soal budaya kemasyarakatan, telah tercapai targetnya hingga 72,70%. Misi keenam, optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah, telah tercapai targetnya sebesar 97,17%. Dan misi ketujuh, yaitu mewujudkan Kamtipmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif, telah kita capai targetnya sebesar 93,48%. Hadirin sekalian yang berbahagia, secara keseluruhan target RPJMD yang telah kita capai hingga tahun 2018 adalah sebesar 85,73%. Sehingga dalam sisa 2 tahun periode kepemimpinan kami ke depan masih harus mengejar sisa target sebesar 14,27%. Meskipun sisa target ini relatif tinggal sedikit, tetapi kami tidak akan santai-santai. Kami tetap berkomitmen melakukan dan memberikan yang terbaik sebanyak-banyaknya untuk daerah Balangan yang kita cintai ini. Program-program yang dilaksanakan dari provinsi untuk dilaksanakan di kabupaten kota ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten Balangan ini tentu saja harus bekerja sama dengan antara teman-teman di SKPD dan juga tidak terlepas daripada masyarakat kita yang berada di Kabupaten Balangan. Dan untuk diketahui juga bahwa banyak program-program yang telah kita lakukan, antara lain selama ini kan program mulai dari atas itu ada program PKH, ada program-program bedah rumah, nah itu kan. Dan yang terakhir ini ada program lagi yang namanya rumah tangga miskin.
kita banyak sekali mendapatkan suatu contoh, misalnya di Kecamatan Awayan itu ada 770 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu beternak itik. Jadi masing-masing kepala keluarga itu mendapatkan 50 ekor. Nah, itu antara lain bahwa selama ini kita alhamdulillah bisa sinergi dengan masyarakat, dengan masing-masing SKBD maupun dari pemerintah. Selain itu, dalam kesempatan ini juga Bupati Balangan Haji Ansarudin menyerahkan dan menerima bantuan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Balangan. Di antara bantuan yang diterima Pemkab Balangan yakni dari PT Adaro Indonesia berupa dana CSR untuk infrastruktur sebesar 360 juta rupiah, PT SIS sebesar 469 juta, PT Bumas sebesar Rp 100 juta. Lalu penyerahan simbolis bantuan dana CSR tahun 2019 dari PT Adaro Indonesia senilai 12 miliar rupiah, Bangkalsel Paringin senilai 434 juta rupiah, BREKCP Paringin 1 buah kontainer dan 3 buah motor, roda 3 pengangkut sampah. Kemudian Bupati Balangan Haji Ansarudin secara simbolis menyerahkan bantuan untuk 400 siswa-siswi SLTP dan SLTA sederajat melalui program Bajar Nasional Kabupaten Balangan sebesar 80 juta rupiah, serta bantuan untuk Musala Ponpes Al-Hasanah Layap Paringin sebesar 5 juta rupiah. Tak ketinggalan, 2 atlet NPC asal Kabupaten Balangan juga mendapatkan bonus atas prestasinya mengharumkan nama Banua, yakni Tri Agus yang meraih medali emas untuk cabur balap sepeda di Perpanas atau Pekan Paralimpik Nasional Bandung tahun 2016 dan ASEAN Para Games Malaysia 2017 yang juga mendapat medali emas. Satu atlet NPC lainnya yaitu Nur Aimah yang meraih medali emas untuk cabur renang di Perpanas Bandung 2016, medali emas dan perunggu di ASEAN Para Games Malaysia 2017, serta perunggu pada kejuaraan dunia di Berlin tahun 2018. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pembangunan sejumlah infrastruktur, diantaranya gedung kantor Balitbangda, peningkatan kantor dinas sosial, perpustakaan percontohan desa Sumber Agung, perpustakaan Kecamatan Paringin, Poskes Suryatama dan Sungsum, gedung aula pertemuan di Snaker Trans, kantor balai latihan kerja, dan jembatan Kambiain Tebing Tinggi. Tak ketinggalan juga penandatanganan MOU SP2D online antar Pemkab Balangan dengan Direktur Kepatuhan Bangkalsel. Terakhir, launching lagu Pesona Balangan ciptaan Agus Rivila berdasarkan ide Bupati Balangan di bawah binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan. Lagu ini dinyanyikan oleh Anita, Rajut Pati, dan Sonade Academy. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Warga Balangan antusias menghadiri acara Balangan Bersolawat yang dilaksanakan di Masjid Al-Akbar Rabu 10 April 2019. Balangan Bersolawat ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan. Balangan Bersolawat bentuk rasa syukur 16 tahun Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan acara Balangan Bersolawat sebagai ungkapan rasa syukur Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan di Masjid Al-Akbar, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 10 Maret 2019 malam. Acara dimulai dengan bersolawat bersama yang dipimpin grup Hapsi Ponpes Nurul Muhibin Barabai Balangan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Balangan dan diakhiri dengan tausiah oleh pengasuh Ponpes Nurul Muhibin, Kiai Haji Muhammad Bahit, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Guru Bahit. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas apa yang sudah dicapai Kabupaten Balangan selama 16 tahun ini. Sementara itu, Guru Bahit dalam tausiahnya menyampaikan agar selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang selalu bersolawat kepadanya. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan.
kearifan dan keramah tamahan warga, serta untuk mendukung objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan, Dinas Pariwisata membuat sebuah lagu berjudul Pesona Balangan. Lagu berjudul Pesona Balangan, ciptaan musisi kawakan Agus Rivilia ini, menggambarkan secara menyeluruh wilayah Bumi Sanggam, mulai dari keindahan alam, beragam suku, adat, dan budaya, dan keramahan sikap warganya. Berikut liputan selengkapnya. Selamat datang kami ucapkan. Lagu Pesona Balangan untuk lebih memperkenalkan kearifan dan keramah tamahan warga untuk mendukung objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan, Dinas Pariwisata setempat membuat khusus sebuah lagu berjudul Pesona Balangan. Lagu berjudul Pesona Balangan ciptaan musisi kawakan Agus Rivilia ini menggambarkan secara menyeluruh wilayah Bumi Sanggam, mulai dari keindahan alam, beragam suku, adat dan budaya, serta keramahan sikap warganya. Jadi banyak selama ini kita survei ke desa-desa, ke objek-objek wisata di Balangan kan rata-rata objek wisata alamnya luar biasa. Cuman kan letaknya di hutan, di desa-desa. Jadi kita sambil kerja kita survei, kita lihat selama kita perjalanan kita survei, terus kita lihat alamnya, terus penduduknya kok bisa bagus, kok bisa, maksudnya objeknya keren, terus penduduknya welcome banget gitu. Jadi inspirasinya dari situ. Kenapa nggak kita bikin lagu gitu? Balangan kan maksudnya alamnya luar biasa, penduduknya ramah tamahnya juga luar biasa. Jadi dari pengalaman, memang pengalaman sendiri waktu kita jalan, kita ketemu hal-hal begitu. Jadi inspirasinya dari situ. Ini harus kita sampaikan, keadaan yang seperti yang seindah ini dan sebagus ini harus kita sampaikan ke orang, ke dunia lah istilahnya. Kalau Balangan tuh begini, objek wisatanya keren-keren, terus alamnya, hutannya, terus penduduknya yang lain. Maksudnya selama saya jalan itu kan saya udah nikmati nih. Jadi nikmat yang saya dapat itu pengen saya kabarkan ke orang lain bahwa ayolah ikut nikmati bersama. Ini kalian kalau nggak merasakan hal-hal yang seperti yang saya rasakan, kalian rugi gitu. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, Rodi Rahmadi Nur, mengungkapkan terkait tentang munculnya lagu Pesona Balangan ini. Sebelumnya kami punya keinginan untuk lebih memasyarakatkan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Balangan, karena kami sendiri sudah memulai menjajaki beberapa objek wisata yang memang potensial untuk dikembangkan, sehingga bentuk kami untuk lebih memasyarakatkan Sabta Pesona kami melalui sebuah lagu yang memang kami menciptakan ini sebagai bagian atau rohnya dari Sabta Pesona sendiri, yang bisa menimbulkan rasa aman, kedua tertib, ketiga bersih, keempat sejuk, kelima indah, keenam ramah, dan punya kenangan. Itu sebenarnya keinginan kami, sehingga kami bisa menciptakan sebuah lagu dengan judul Pesona Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Pesona Dayak Meratus kembali digelar di Kampung Wisata Wadian Tambay, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, selama 3 hari mulai tanggal 28 sampai 30 Maret 2019. Berikut liputannya. Kelompok Inereni, Desa Budaya di Kabupaten Balangan. Gelar Pesona Dayak Meratus 2019, Pesona Dayak Meratus kembali digelar di Kampung Wisata Wadian Tambay, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan selama 3 hari mulai tanggal 28 sampai 30 Maret 2019. Ansarudin melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Hasmiati mengatakan, melalui gelar Pesona Budaya Dayak Meratus 2019, pemerintah Kabupaten Balangan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan budaya dan adat istiadat sebagai marwah dari setiap perilaku kehidupan. Kegiatan agenda Pesona Dayak Meratus yang kelima tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2019.
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pertama adalah lomba tradisional, diantaranya engkrang, balugu, bagasing. Kegiatan tradisional lainnya khususnya untuk ibu-ibu adalah lomba menuduk. Lanjutnya adalah sumpit, ketangkasan sumpit untuk putra dan putri, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Diadakannya lomba itu Pak, itu untuk apa Pak? Untuk karena biar merekatkan keluarga atau seperti apa Pak? Kegiatan itu karena selama ini seperti sumpit, bagasing, misalnya balugu, manuduk udah hampir tertinggalkan karena pergeseran waktu dan proses. Nah, kami selaku kelembagaan adat Dayak mengingatkan kembali, menggali kembali agar generasi-generasi anak-anak kita, khususnya anak-anak Dayak, bisa mengenal, mengetahui, bahkan mempraktekkan apa sih sebenarnya yang telah dilaksanakan para pendahulu kita. Untuk harapan acara tahun depan bagaimana Pak? Harapannya kegiatan ini lebih besar, lebih meningkat lagi, dan dari segi pengunjung dan partisipasi masyarakat lebih meningkat lagi. Ketua Dewan Adat Dayak Mandan mengharapkan untuk tahun berikutnya kegiatan ini lebih heboh, lebih meningkat lagi dari segi pengunjung, serta partisipasi masyarakat juga lebih meningkat lagi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Menarik bukan? Dengan seiring berjalannya waktu, Kabupaten Balangan terus berbenah dari berbagai aspek guna untuk mengembangkan Banua Sanggam yang lebih baik dan terus maju. Masih dalam nuansa hari jadi, saya Rizky Amelia Putri dan tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan mengucapkan selamat Hari Jadi ke-16 Kabupaten Balangan. Bagawi nyata pembangunan merata, pemilu damai tercipta, Banua Sanggam tertata. Sampai bertemu di program Batarbangan selanjutnya. Saya Rizky Amelia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.